Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ini adalah YouTube channel dari One Dunia. Perkenalkan, nama saya Iwan Harwansyah dan ini adalah pertemuan pertama kita untuk membahas materi-materi yang berada dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita coba membahas tentang pengertian sistem sosial budaya Indonesia. Ada 14 kali pertemuan yang akan kita lalui ke depan. Ini adalah pertemuan perdana kita. Kita akan mengetengahkan tentang pengertian atau definisi dari sistem sosial budaya Indonesia. Kalau kita lihat, sistem sosial budaya Indonesia ini merupakan konsep yang digunakan dalam ilmu sosial dan antropologi. Artinya sistem sosial budaya ini adalah juga bukan saja di dalam ilmu sosiologi, akan tetapi dia lebih luas lagi dalam ilmu antropologi. Digunakan tentang bagaimana asal muasal dari manusia, kemudian sejarah terbentuknya, munculnya manusia di muka bumi ini, kemudian bagaimana ia terbangun, kemudian membentuk suatu komunitas sehingga menjadi masyarakat, sebuah masyarakat, baik itu secara lokal maupun secara global. Dan kemudian yang selanjutnya adalah menggambarkan bagaimana masyarakat dan budaya manusia beroperasi sebagai entitas yang kompleks. Artinya di dalam sebuah tatanan manusia, kumpulan manusia yang terdiri dari individu-individu yang ada di dalamnya, yaitu anggota daripada komunitas atau masyarakat itu sendiri, adalah beroperasi, artinya bergerak, kemudian melakukan pertumbuhan, ada pembangunan di dalamnya sebagai suatu entitas. Entitas artinya kelompok yang besar, yang cukup kompleks, yang cukup rumit, dan tentunya itu akan diketahui, kemudian difahami dengan cara meneliti lebih dalam lagi dan mempelajari lebih jauh tentang bagaimana bentukan awal daripada sebuah entitas, lantas bagaimana keberlanjutan daripada entitas yang kita maksudkan. Pengertian dari sistem, kita coba membahas tentang satu persatu dari kalimat sistem sosial budaya, ya. Kalau kita ambil dari kata-kata yang pertama dari ketiga sistem sosial budaya, dari tiga suku kata yang ada di dalam sistem sosial budaya itu, pertama sistem, yaitu suatu kesatuan terdiri dari elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi dan energi, ya. Bukan saja digunakan di dalam ilmu masyarakat, kemasyarakatan, atau ilmu sosiologi atau ilmu sosial saja, akan tetapi juga digunakan dalam berlaku istilah sistem ini pada ilmu-ilmu, bidang-bidang ilmu atau disiplin-disiplin ilmu yang lain. Nah, jadi ini diartikan kemudian bahwasanya elemen yang dihubungkan, ya. Jadi ini sebuah kesatuan dari elemen-elemen yang ada di dalam satu kesatuan, kemudian digabungkan, dihubungkan, kemudian memudahkan aliran informasi atau energi dan energi. Informasi diantaranya data-data yang dihubungkan kemudian menimbulkan pengetahuan bagi orang yang mempelajarinya, bagi orang yang mengkonsumsi bacaan atau sumber-sumber pengetahuan, baik itu melalui media cetak, media tulis, atau media elektronik, atau juga termasuk dari berupa video ataukah bahan paper gitu. Sekarang juga dunia ini adalah paperless, ya. Sekarang walaupun menjurus kepada dunia yang paperless atau global, seiring dengan kemajuan teknologi, akan tetapi masih juga ada
keperluan manusia ini untuk membaca informasi-informasi yang datang padanya itu melalui hal yang bersifat, sumber yang bersifat paper gitu loh, kertas-kertas ya, secara fisik. Kemudian kesatuan dan bagian-bagiannya saling berhubungan seperti negara. Nah, di dalam negara itu ada bidang-bidang di dalam kenegaraan, ada hierarki kepemimpinan dari presiden hingga kementerian, kemudian kabinet dari kementerian yang terdiri dari kementerian-kementerian, kemudian ada dirjen-dirjen, ada direktur jenderal, ada pelaksana kebijakan yang ada di bawahnya sampai kepada baik itu dari kepala pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga ke kecamatan, bahkan di desa RT RW. Nah, itu adalah sebagai bentuk hierarki, artinya ada saling keterkaitan antara bagian-bagian yang ada di dalam satu kesatuan yang disebut negara tadi. Kemudian kata sistem digunakan dalam banyak hal dan bidang sehingga maknanya beragam. Ya, kalau di dalam ilmu sistem komputer ya beda lagi, sistem politik beda lagi, sistem sosial seperti yang kita pelajari saat ini juga beda lagi, mempunyai makna masing-masing. Walaupun memang sistem ini tidak jauh berbeda, artinya adalah suatu kesatuan yang dihubungkan satu sama lain sehingga menimbulkan hubungan atau keterkaitan yang cukup erat sehingga menimbulkan pemahaman yang baru dari bentuk baik itu berupa informasi maupun energi-energi yang terkandung di dalam informasi yang kita konsumsi tersebut. Secara umum diartikan sekumpulan benda yang memiliki hubungan antara mereka. Ya tentu itu adalah sebuah keniscayaan bahwasanya komponen-komponen satu, komponen-komponen dengan komponen-komponen yang lainnya memiliki keterkaitan. Itu sudah cukup jelas. Kemudian kita berlanjut kepada sistem sosial sekarang. Kalau kita bicara tentang sistem sosial artinya aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan pola tertentu berdasarkan adat dan kelakuan. Artinya aktivitas manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Artinya hidup itu, konsekuensi dari hidup seorang manusia itu adalah keberlangsungan kehidupannya ke depan itu adalah dengan melakukan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya maupun orang-orang yang orang-orang lain gitu loh. Karena bagaimanapun juga kebutuhan real manusia ini tidak dapat dipenuhi secara individualis. Walaupun memang di satu idealisme ada individualisme ya, akan tetapi tidak serta-merta segala hal itu bisa dikerjain sendiri kemudian diwujudkan dengan sendiri. Tidak. Semuanya pasti memerlukan orang lain, memerlukan kebersamaan, memerlukan komponen-komponen lain dari sistem itu, yaitu dalam sosial kemasyarakatan disebut dengan pola tertentu berdasarkan adat dan kelakuan. Jadi interaksi, ya aktivitas interaksi itulah yang menjadi titik utama ya atau poin daripada sistem sosial itu sendiri. Kemudian sistem sosial ini juga diartikan bahwa ini adalah perangkat peran sosial, berinteraksi, memiliki tujuan, norma dan nilai yang sama. Artinya di dalam suatu kesatuan masyarakat itu selalu cenderung ingin bergabung kepada orang-orang yang memiliki kesamaan, misalnya sesama satu hobi naik sepeda, ya mereka berinteraksi sesama orang-orang yang memiliki hobi yang sama, yaitu naik sepeda, bersepeda begitu. Begitupun dengan negara juga demikian, orang-orang yang sudah berkompeten melalui seleksi yang ketat, seleksi sedemikian rupa, fit and proper test, kemudian disahkan menjadi pemimpin, dipilih oleh rakyat, dan
tentu melalui rambu-rambu konstitusi, rambu-rambu aturan main dari produk hukum yang semua pihak menyepakati, lantas timbullah sebuah negara yang sama-sama diakui, baik itu secara de jure maupun de facto. Nah, kemudian proses interaksi di antara perilaku sosial. Nah, ini adalah juga lebih menekankan kepada interaksinya, bahwasanya proses interaksi itu dilakukan sebagai bentuk perilaku sosial. Ya, di antara perilaku sosial yang ada di masyarakat itu adalah bagaimana seseorang itu berperilaku baik, maka akan baiklah datang pada dirinya. Begitu dia berperilaku yang kurang baik, berperilaku buruk, maka hal yang buruk akan datang padanya. Artinya kita secara prinsip tentunya kita dituntut untuk melakukan kebaikan dalam setiap detik kehidupan kita, agar supaya setiap apa yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan, bukan hanya orang lain yang ada di sekitar kita yang kita menjadikan target atau objek untuk menyampaikan kebaikan itu atau untuk melakukan kebaikan itu, akan tetapi itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, jadi di dalam kehidupan juga ini perilaku ini atau sistem sosial ini juga bersifat konkret, dapat diamati sehari-hari. Ya, seperti bagaimana cara kita bertutur kata, cara kita kalau ada orang yang berbuat jahat, begitulah ya. Semisalnya ada seseorang yang berniat jahat kemudian berbuat jahat, tentu ini akan tindakan melawan hukum, berbentuk tindakan melawan hukum, sehingga tatanan sosial ini menjustifikasi perbuatannya adalah perbuatan kriminal, sehingga dia tentu dengan pengakuan secara kesepakatan umum dalam logika kemasyarakatan, tentu orang ini layak untuk mendapatkan penghakiman, layak untuk dihukum setimpal dengan apa yang dilakukan. Ya. Nah, hal-hal inilah yang merupakan sebuah hal yang bisa kita baca, sebuah hal yang konkret, sehingga kalau kita melakukan kebaikan, misalnya kita memberikan sumbangan kepada sebuah masjid atau kepada sebuah lembaga yayasan, ya, yatim piatu misalnya, itu adalah sebuah kebaikan dan itu akan berbuah manis, baik itu secara bukan hanya nama baik saja, akan tetapi juga pahala yang mengalir. Artinya dalam arti kata kembali secara supranatural Tuhan atau alam ini memberikan kebaikan, melimpahkan secara magnetis kepada diri orang yang melakukan kebaikan tersebut sebagai kekuatan supranatural yang tidak disangka-sangka. Kebaikan itu ada saja cara alam ini, cara Tuhan untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan sebagai bentuk kebaikan itu. Bisa melalui kesehatan, bisa melalui kebaikan orang kembali kepada dirinya, bisa kepada dari kenaikan gaji, bentuknya kenaikan gaji, ada bentuk hadiah dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang memang masuk dalam kategori kebaikan, dan itu baik kebaikan maupun keburukan yang datang pada diri seseorang itu dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah hal yang konkret, bisa dibaca dan bersifat bisa diteliti lebih jauh. Kemudian kita beralih kepada sistem budaya. Nah, kalau kita lihat sistem budaya ini adalah merupakan sebuah sikap mental, dapat diartikan sebagai sistem budaya dan sikap, ya. Kemudian sistem nilai budaya, hal yang abstrak hidup dalam pikiran masyarakat. Kalau tadi sistem sosial kita bisa melihatnya secara konkret, nah sekarang ini sistem budaya ini adalah abstrak karena dia lebih berbentuk wawasan atau visi dan misi. Belum ada yang sudah
berbentuk konkret seperti tari-tarian, budaya, warisan peninggalan bersejarah bangsa, kemudian karya-karya seni, karya-karya monumental, atau bentuk konkret pembangunan yang dilakukan, yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Akan tetapi lebih jauh daripada itu adalah wawasan ke depan, bagaimana keberlanjutan daripada kehidupan manusia ini juga bisa difikirkan sebagai bentuk planning masa depan, dan itu ada dalam bentuk fiksi, bisa fiksi dan bentuknya abstrak karena masih belum tertuang ke dalam baik itu produk hukum, apalagi kalau berbentuk ke konkret dengan kenyataan operasional daripada sebuah kebijakan atau perencanaan-perencanaan yang dibuat sedemikian rupa. Misalnya sekarang kini kita berencana mau ke Pangandaran pada akhir tahun misalnya ya, kita berlibur pada akhir tahun ini, kita akan berangkat sekeluarga ke Pangandaran. Nah, itu masih bersifat visioner. Dan ini adalah bisa dikatakan sebuah budaya karena masih dalam sebatas visi. Konkretnya belum terlihat, masih berbentuk abstrak begitu. Konsep bukan bagian dari kebudayaan. Nah, konsep itu adalah merupakan hal yang ilmiah yang harus diteliti dulu, kemudian nanti kalau secara berulang-ulang dilakukan, barulah dia berbentuk kebudayaan. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap merupakan dorongan dalam diri seseorang dalam merespon lingkungannya. Nah, ini sikap ini sangat penting sekali dalam budaya, bagaimana merespon atau menanggapi sebagai sinyal seorang manusia itu, sensitivitas kemanusiaan kita, rasa humanisme kita, kemudian karena bukan hanya jasadiah kita saja, sensori kita saja yang berfungsi di dalam kebudayaan, akan tetapi juga jiwa kita juga bersifat dibutuhkan di dalam bentukan-bentukan budaya. Nah, inilah yang tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam Indonesia Raya itu dikatakan bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi raga sama jiwa itu adalah satu hal yang menyatu, tidak bisa dipisahkan. Ibarat satu keping uang, jadi uki dan belangnya atau sisi satu dengan sisi yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Kan kalau dipisahkan ya tidak menjadi satu kesatuan utuh. Itulah budaya. Jadi bangunlah jiwanya, bangun juga raganya. Jadi sikap kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan itu adalah sebuah bentukan daripada sistem budaya. Bersikap dapat dipengaruhi oleh budaya. Nah, termasuk juga pengembangan ketika kita memiliki sebuah sikap yang terlahir atau terbiasa dari suatu keluarga atau rumah tangga. Karena kita sudah biasa misalnya menyimpan sampah itu pada tempatnya. Dan itu akan membentuk budaya. Dan itu juga berasal dari memang kebiasaan. Budaya ini adalah kebiasaan. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan berulang-ulang dia akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan kita dengan kebiasaan yang lain kemudian sudah mendarah daging, sudah secara otomatis itu kita lakukan setiap hari, setiap waktu, secara refleks kita lakukan, dan itu menjadi budaya ya. Kemudian indikatornya adalah fisik, psikis, norma, dan nilai yang dianut. Nah, itu gambaran yang paling bisa terlihat adalah dari sikap ya. Sikap kita bisa juga dari latar belakang, kemudian apa yang kita anut, nilai, norma. Norma ini bisa termasuk norma agama juga di dalamnya. Di samping nilai-nilai sosial atau norma-norma sosial, norma hukum yang kita sama-sama jalani, kita akui, kita sepakati, dan difahami oleh masyarakat secara umum.
Nah, sehingga ketika melakukan kesalahan tentu ada justifikasi. Kemudian misalnya mendapat penghinaan, misalnya itu adalah hal yang dianggap kurang baik, ya. Hina menghina, cela mencela itu adalah perbuatan, apalagi kebohongan itu adalah perbuatan yang kurang baik. Dan tentu itu tata nilainya adalah membentuk sebuah sikap mental yang nanti akan berimbas kepada si pelakunya. Dia akan mendapatkan hal yang buruk juga. Mungkin dia bisa saja nanti suatu saat nanti dia akan dapat celaan juga dari orang lain, ya. Dia akan mendapatkan penghinaan juga dari orang lain karena dia melakukan hal itu walaupun tidak kepada orang yang dituju, akan tetapi mungkin balasannya secara alami, secara sunnatullah, secara alamiah, natural, dunia ini akan kembali. Artinya kayak di India itu adalah karma, ya. Hukum karma itu kembali kepada diri kita sendiri dan kita akan merasakan itu. Baik, sudah kita bahas tentang sistem, kita sudah bahas tentang definisi dari sosial, sistem sosial. Kita juga sudah membahas tentang sistem budaya. Nah, sekarang kita mulai kombinasikan untuk menjadi suatu kesatuan ketiga kata tersebut, sistem sosial budaya, dan ditambah lagi dengan konotasinya adalah lokalitas negara kita yaitu Indonesia menjadi sistem sosial budaya Indonesia. Nah, sistem sosial budaya Indonesia ini adalah bermuara atau bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kalau ada yang bertanya, yang menanyakan bahwa bagaimana sistem sosial budaya Indonesia itu, kita bisa menjawab dengan cerminan atau gambaran yang diilustrasikan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah wujud nyata daripada sistem sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini awal-awal dari sejak awal kemerdekaan Indonesia ini, founding fathers kita, para pahlawan nasional, para pendiri bangsa ini, elit bangsa ini sudah memikirkan jauh hari sebelum kemerdekaan tentang asas prinsip yang menjadi fundamental atau fondasi yang kuat bagi bentukan sistem sosial budaya Indonesia dengan merujuk kepada falsafah negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalamnya ada totalitas nilai, ada tata sosial, ada tata laku manusia Indonesia agar mampu mewujudkan keduanya dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sana ada kita lihat dari Pancasila saja, 5 sila yang ada di dalam Pancasila itu, panca artinya 5, sila adalah dasar. 5 dasar atau Pancasila itu diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Larinya kepada bagaimana membentuk etika manusia, hubungan bukan saja hubungan horizontal sesama manusia, akan tetapi yang paling diutamakan di situ di awal diletakkan adalah hubungan vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana menyerahkan segala bentuk karena tiada kekuatan yang lebih dahsyat, lebih kuat daripada kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Artinya semua manusia Indonesia itu patut dan bahkan harus menyerahkan segala bentuk penyerahan. Setelah usaha dan upaya dilakukan, tinggal serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk menentukan yang terbaik. Nah, itulah di situ adalah letak keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan saya rasa semua agama, bukan hanya agama Islam saja, akan tetapi agama-agama lain juga mengajarkan kebaikan
eh, budi pekerti yang mulia, ya, akhlak, ya, moral, mentalitas yang kuat untuk menjadi bekal, modal untuk menjalankan kehidupan yang lebih kompleks. Karena kehidupan ini tidak dapat dipastikan, ya. Kita tidak, walaupun ada prediksi, akan tetapi kita bisa pastikan. Kita harus mengatakan ya insya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, mudah-mudahan Tuhan yang merestui meridhoi apa yang kita lakukan. Karena setiap asa, setiap upaya, setiap usaha, setiap rencana yang kita buat hari ini belum tentu akan menjadi paripurna atau 100% bisa dilakukan dengan sebaik-baik mungkin tanpa bimbingan atau petunjuk dari atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang Maha Esa itu. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dalam beradab. Barulah kita menghubungkan diri kita. Manusia Indonesia itu memiliki hubungan vertikal tadi di ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki hubungan horizontal sesama manusia. Memiliki jiwa humanisme, humanity, the humanity, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya ada balance, ada justice. Bagaimana menegakkan melaksanakan interaksi kita dengan secara adil, tidak pandang bulu gitu lah. Tidak ada karena beragam suku, bangsa, karena berbeda agama lantas kita nggak mau bergaul, tidak. Akan tetapi disinilah keberagaman itu merupakan sebuah rahmat, sebuah blessing disguise bagi masyarakat Indonesia untuk kita syukuri keberagaman itu. Karena keberagaman itu justru menjadi sebuah kekuatan, dan orang-orang yang ada di luar negeri secara global, secara internasional mengacungi jempol kepada Indonesia dengan beragam suku bangsa yang ada, beragam bahasa, beragam bahasa yang kita gunakan, beragam lokalitas, beragam cara, ya, untuk menjalankan kehidupan, ya. Budaya yang ada juga sangat beragam sekali, agama yang beragam. Ini sangat salut mereka terhadap apa yang menjadi corak daripada Indonesia, tampilan daripada Indonesia di mata dunia Nusantara. Ya, itu disebut dengan unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita memiliki Sumpah Pemuda bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Ada pemersatu di situ. Jadi dengan tekad bulat, kemudian semangat persatuan dan kesatuan itu yang akan memberikan sebuah harmonisasi dari keberagaman yang ada atau pluralitas budaya yang ada di negara kita. Kemudian persatuan Indonesia. Nah, itu lagi menekankan kembali keberagaman, ya, variasi budaya yang ada di negara kita itu, kebinekaan kita itu diberikan nilai-nilai persatuan. Nah, persatuan itu adalah dibentuk dengan Sumpah Pemuda tadi. Ya, yang dibentuk pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober, ya. Selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila keempat ini mengisyaratkan kepada siapapun yang berkiblat, yang mempelajari negara kita, sistem sosial budaya Indonesia, di sini ada pemerintah yang harus ditaati, yang harus memiliki hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, semuanya dengan musyawarah, dengan kesepakatan, dengan saling bekerja sama, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan rakyat, ya.
bisa. Ini adalah sebuah ruh good governance, ya, good governance. Dan belakangan dengan sound governance menghadirkan dengan nilai-nilai moralitas yang ada di dalam ketiga unsur tersebut akan memberikan nuansa, dan itu nuansa sound government itu ada di sila pertama. Ya. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menyempurnakan yang kelima, sila kelima ini menyempurnakan keempat yang datang sebelumnya, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat perwakilan dan kebijaksanaan perwakilan. Nah, pemerintah itu harus bersikap adil dan rakyatnya bersama melakukan gotong royong. Keadilan sosial. Artinya sosial kemasyarakatan Indonesia itu harus bekerja sama, ya. Artinya ada planning, ya, partisipatif planning, menghadirkan demokrasi di situ, demokrasi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bukan hanya demokrasi saja, akan tetapi adalah kekuatan justice, ya, keadilan. Karena begitu keadilan itu diterapkan, maka manusia itu akan menjadi manusia yang memiliki peradaban yang tinggi, ya. Kira-kira demikian. Kemudian kita lihat pandangan pakar, ya. Apa kata Clifford Gates dalam pandangannya, bahwasanya sistem sosial budaya itu disebut sebagai seperangkat simbol, makna, dan nilai-nilai yang digunakan oleh masyarakat untuk memahami dan memberi makna pada dunia mereka, ya. Jadi kata kuncinya adalah simbol, makna, dan nilai-nilai. Nah, simbol itu bisa berupa simbol abstrak maupun simbol konkret. Kalau simbol abstrak itu adalah visi, pikiran dari manusia, ya, atau perasaan dari manusia. Kemudian kalau simbol fisiknya bisa berbentuk karya-karya seni, warisan budaya berbentuk monumen, bangunan, dan lain sebagainya. Kalau makna itu adalah lebih kepada hal yang abstrak, makna. Sama dengan nilai-nilai, ya. Simbol, makna, kemudian nilai-nilai. Nah, ini nilai-nilai inilah yang disebut dengan, termasuk di dalamnya adalah norma. Norma itu adalah hal-hal yang mendasar secara prinsip, sudah menjadi fondasi yang kuat untuk memberikan roh, soul, ya, jiwa kepada sebuah perbuatan-perbuatan atau operasional daripada budaya itu. Ya, bagaimana nanti ketika mana masyarakat berinteraksi, mereka memiliki nilai sendiri. Nah, nilai-nilai itu misalnya ada mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, ya, menghargai orang-orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih anak-anak yang lebih, atau ya anak-anak orang yang usianya lebih muda. Itu adalah hal-hal yang bersifat nilai, dan nilai itu sangat diperlukan untuk menjadi masyarakat ini harmonis, ya. Karena kalau tidak saling menghargai, tentu kita berangkat dari konflik, itu justru nanti akan menimbulkan chaos. Ya, memang kalau kita melihat dari teori sosiologi atau teori budaya, sosial budaya yang dimiliki Geertz ini lebih kepada aturan main yang disepakati, kemudian nilai-nilai itu dilakukan, dijalankan dengan baik, kemudian menimbulkan kehidupan yang harmonis, ketimbang kalau materinya dibentuk, ya, materi budaya atau sosial budaya itu ditinjau dari sudut pandang konflik dialektika. Nanti kita akan coba membahas tentang itu juga, mungkin di pertemuan sekarang atau di pertemuan yang berikutnya nanti. Kemudian ada
Bronislaw Malinowski, ya, seorang sosiolog Polandia, menyatakan bahwasanya cara masyarakat mengatur tindakan, norma, dan nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak jauh berbeda dari apa yang pada pendapat atau diprakarsai oleh Clifford Geertz, tadi. Bronislaw Malinowski ini menyatakan hal yang serupa, termasuk di sana ada norma dan nilai-nilai, termasuk tindakan. Tapi dia, kata kuncinya, dari satu generasi ke generasi, artinya diberikan penularan, artinya memberikan kesinambungan juga antara satu generasi sehingga ada kombinasi keberlanjutan daripada sebuah nilai budaya, nilai sosial yang dijaga atau dilestarikan sampai kapanpun. Yang ketiga adalah Marshall Sahlin. Ya, ada 4 ya. Nanti kita juga bahas tentang Emil Durkheim terakhir. Ya, Marshall Sahlin ini menyatakan bahwa sistem sosial budaya itu cara di mana masyarakat membentuk dan menjaga dunia sosial mereka melalui simbol ritual dan praktik sosial. Ya, simbol, ritual, dan praktek sosial. Itu kata kunci dari Marshall Sahlin. Nah, simbol itu sama halnya dengan yang dikatakan oleh Geertz dan Malinowski sebelumnya. Tetapi yang lebih spesifik di situ adalah ritual dan praktik sosial. Bagaimana ritualnya dibentuk? Adat istiadat. Adat istiadat bisa berbentuk norma umum kemasyarakatan, ada norma agama, ya. Ada ritual-ritual agama, ada ritual sosial, ada ritual budaya. Macam-macam itu bentuknya. Misalnya ada, kalau di Bali itu nyepi. Nah, itu adalah nyepi itu adalah ritual yang dilakukan di Bali yang tidak sama dengan memang dimiliki oleh suku-suku yang lain, suku bangsa yang lain, atau adat yang lain. Tetapi kelompok manusia yang lain itu memiliki juga ciri khas tersendiri. Misalnya di dalam kehidupan orang-orang yang berlatar belakang Islam atau Muslim, mereka melakukan ibadah haji. Mereka menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan, kemudian diakhiri dengan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri, begitu. Dan itu adalah tatanan budaya atau ritual agama, dalam bentuk ritual agama yang dijalankan oleh masing-masing komunitas sosial, kelompok sosial itu. Kemudian ada praktik sosial. Praktik sosial ya termasuk apa yang kita bahas barusan, dan juga termasuk hal-hal yang juga keseharian, transaksi ekonomi, ya, tukar menukar barang, tukar perdagangan yang dilakukan, baik itu secara online atau offline, itu semuanya adalah bentuk interaksi yang dimaksudkan adalah oleh Sahlin, yaitu praktik sosial tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang keempat, ini adalah Emil Durkheim, menekankan peran aturan, keyakinan, nilai, dan norma dalam mengatur masyarakat. Nah, peran aturan itu adalah hal yang cukup mendasar, sama dengan prinsip di dalam sistem sosial budaya Indonesia tadi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah aturan, ya, di dalam prinsip atau fundamental Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah termasuk juga breakdown-nya nanti dalam garis-garis besar haluan negara, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian kesepakatan dengan masyarakat, bersama dengan planning atau perencanaan, kemudian eksekusi daripada perencanaan-perencanaan tersebut, itu termasuk
adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut dengan peran aturan. Peran aturan itu yang akan memperbaiki hal-hal atau menyelaraskan semua komponen-komponen yang ada di dalam kehidupan manusia. Keyakinan ada, ya, keyakinan. Kalau nilai dan norma itu sama dengan hal yang disampaikan oleh Gitz, Malinowski, dan Sahlin juga. Ada norma, nilai. Nah, di sini keyakinan artinya agama, ya. Kalau di Sahlin tadi bentuknya ritual. Ritual itu bisa sosial, bisa agama, bisa budaya. Tapi kalau sudah keyakinan itu lebih kepada kepercayaan atau bahkan agama gitu ya. Nah, keyakinan itu akan memberikan akar yang cukup kuat ketimbang hanya sebatas ritual, ya. Keyakinan itu merupakan hal yang cukup memberikan kompas yang baik bagi keberlangsungan atau keberlanjutan daripada tatanan kehidupan manusia selanjutnya. Demikian. Ya, mungkin ini adalah akhir dari kita coba lagi kita lihat dari awal. Pengertian sistem kita sudah bahas, kemudian sistem sosial, kita bahas sistem budaya, kita juga bahas tentang sistem sosial, bentukan daripada sistem sosial budaya Indonesia, dari mana prinsip dasar daripada sistem sosial budaya Indonesia, dan kita juga singgung juga bagaimana pandangan pakar terhadap sistem sosial budaya secara umum. Baik, itu saja dulu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui komentar. Jangan lupa subscribe channel One Dunia. Silakan subscribe berlangganan karena subscribe itu gratis. Dan silakan kita berdialog. Nanti mudah-mudahan kita terus bisa berinteraksi melalui kolom chat, ya, kolom komentar. Dan jangan lupa bagi-bagikan konten ini jika dirasakan memiliki manfaat, sehingga kita dapat berdiskusi lebih jauh lagi, mendiskusikan hal-hal yang lebih spesifik lagi sebagai bentuk tukar menukar, ya, pandangan, sehingga kita bisa diperkaya dengan hal-hal yang mencerahkan. Mungkin saya sekarang ini sebatas pengetahuannya demikian, akan tetapi mungkin ketika berdialog dengan Anda melalui komentar atau melalui video-video yang lainnya nanti juga, tentu ini akan menjadi berkembang, dan sehingga kayalah pikiran kita dan menjadi dewasa kita secara berpikir, sehingga kita mudah sekali untuk melakukan kebaikan pada setiap hari. Itu rohnya. Rohnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kehidupan yang tidak lama ini, ya. Umur manusia itu berapa sih? Apakah sampai 100 tahun? Mungkin satu di antara 1000 orang yang bisa 100 tahun usianya. Tapi kita harus, berapapun usia kita, yang penting kualitasnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita kembangkan apa yang kita pahami, kemudian kita pelajari, kita yakini adalah sebuah kebaikan itu, sehingga menjadi kembali lagi kepada kita sebagai bentuk kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Terima kasih. Bye.